Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugiarto, SPD MPD, yang sekarang sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Meranggen, Kabupaten Demak, Sekolah Penggerak Angkatan Pertama. Pada kesempatan ini, saya Sugiarto, Kepala SMA Negeri 1 Meranggen, Sekolah Penggerak Angkatan Pertama, ingin berbagi praktek baik, meningkatkan kompetensi, keterlaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di SMA Negeri 1 Meranggen melalui podcast Berdasi. Berbagi praktek baik, pembelajaran berdiferensiasi. Latar belakang kenapa saya mengambil teknik ini, karena saya anggap metode ini atau teknik ini sangat menyenangkan, dan kalau didasari rasa senang akan menumbuhkan rasa cinta, dan dengan sendirinya akan mengimplementasikan dalam kegiatan KBM sehari-hari di kelasnya masing-masing. Adapun judul dari berbagi praktek baik ini adalah meningkatkan kompetensi guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, pembelajaran berdiferensiasi di SMA Negeri 1 Meranggen menggunakan metode podcast Berdasi. Berbagi praktek baik, pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan yang diharapkan adalah memastikan keterlaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas oleh guru-guru SMA Negeri 1 Meranggen dengan senang hati dan penuh sukacita. Adapun yang kami libatkan, seluruh teman-teman tim jurnalistik, kurikulum, siswa, dan guru-guru yang tergabung dalam komite pembelajaran yang pada akhirnya nanti menyebarkan virus-virus podcast Berdasi ini kepada seluruh guru SMA Negeri 1 Meranggen. Berikut kami tampilkan beberapa podcast dari guru-guru kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiarto, Kepala SMA Negeri 1 Meranggen, Sekolah Penggerak Angkatan yang Pertama. Sore ini kami bersama Ibu Yunita Kurniawati SPD. Beliau adalah guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Meranggen. Sore ini kami akan mengorek dari beliau tentang, saya tertarik memang untuk mengorek beliau karena saya tahu beliau juga saya anggap pantas untuk kami ajak di ruang podcast ini agar ilmu-ilmu dari beliau nanti atau yang sudah diimplementasikan beliau nanti dapat diambil sisi-sisi baiknya untuk teman-teman sejawat semua. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bapak. Bahagia sekali saya bisa bersama Ibu di sore ini. Seperti sudah saya sebutkan tadi, kami ingin berbincang dengan Ibu terkait dengan pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka yang sudah dicanangkan Mas Nadiem, khususnya pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ibu sekarang ngajar di kelas berapa Ibu? Di kelas 11 Bapak. Kelas 11 Ini Bapak. mata pelajaran pilihan, jadi ekonomi salah satu mata pilihan. Kebetulan tahun ini saya mengampu ekonomi di kelas 11. Salah satu yang dapat ditarik dari Ibu Yunita adalah SMA 1 Meranggen sebagai sekolah penggerak memberikan mata pelajaran pilihan. Nah, kebetulan di kelas 11 ini Ibu Yunita mengampu mata pelajaran ekonomi pilihan dari siswa. Ada beberapa kelas yang memilih mata pelajaran ekonomi yang untuk diikuti siswa sesuai dengan minatnya. Betul ya Ibu ya? Ibu, ketika Ibu di dalam kelas mau pembelajaran di dalam kelas, tentu saja ada persiapan yang dilaksanakan baik
sebelumnya. Coba Ibu ceritakan dulu persiapan apa yang Ibu lakukan sebelum masuki kelas. Begini Bapak, kebetulan saya mengajar mapel pilihan ekonomi, jadi secara minat itu anak-anak sudah tertarik duluan. Jadi keberuntungan bagi saya karena di kelas suasananya berbeda. Ini kan pengalaman pertama kita nih Bapak. Di kurikulum Merdeka ada mapel pilihan. Kalau yang kelas 10 ekonomi menjadi mapel wajib seluruh siswa. Kalau yang kelas 11 di sekolah kita kan ada 5 rombel nih Bapak. Jadi secara minat belajar ekonomi itu anak sudah tertarik duluan. Artinya baru mau berangkat saja sudah semangat, senang. Gurunya senang, muridnya senang. Muridnya senang kenapa? Karena pilihannya. Lalu persiapan apa saja Bu yang Ibu persiapan? Mungkin dari modulnya atau gimana? Sebelum pembelajaran tentu melakukan perencanaan terlebih dahulu, jadi kan ada asesmen awal baik kognitif maupun yang non kognitif. Jadi asesmen yang diagnostik yang kognitif saya lakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap mapel ekonominya. Materinya yang akan diajarkan tadi. Itu yang kognitifnya. Yang non kognitifnya terkait dengan gaya belajar siswa, kondisi minatnya, kondisi keluarganya, psikologisnya, begitu Bapak. Ibu, saya tertarik tadi Ibu mengawali dengan membuat perencanaan. Tentu saja yang kita bahas bukan modulnya, bukan CP-nya, bukan ATP-nya. Itu sudah kita bahas sebelumnya, sudah kita buat bersama, sudah kita sepakati bersama. Lalu sekarang saatnya di dalam kelas. Ibu tadi menyampaikan sebelum pembelajaran Ibu sudah memastikan mempunyai data awal melalui tes formatif awal, baik yang kognitif maupun non kognitif. Selain data yang Ibu ambil sendiri di kelas itu, apakah Ibu sudah mempunyai pegangan data dari sumber lain Ibu terkait kelas itu? Kebetulan kami juga bekerja sama dengan BK Bapak yang terkait dengan asesmen non diagnostik. Non kognitifnya. Kalau kognitifnya kan saya lakukan sendiri sesuai dengan mapelnya masing-masing, tapi kalau yang non kognitif kami bekerja sama dengan BK. Boleh saya tandaskan Ibu bahwa data awal tentang profil siswa Ibu dapatkan dari formatif awal sendiri yang kognitifnya, sedangkan yang non kognitif menyangkut gaya belajar, minat belajar itu diambil atau diberi input oleh BK kita. Kerjasama yang lumayan bagus. Ibu, ketika sudah mendapatkan data awal, bagaimana selanjutnya untuk menerapkan itu di dalam proses KBM-nya supaya benar-benar pembelajaran itu berdiferensiasi, sudah meninggalkan paradigma lama. Coba ceritakan itu. Data yang saya peroleh saat asesmen awal saya gunakan sebagai acuan dalam menentukan strategi pembelajaran apa yang akan saya gunakan, kemudian medianya, sumber belajarnya. Jadi saya sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi misalnya dalam media pembelajaran, dalam satu materi saya bisa menyajikan 3 media yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan siswa. Anak-anak itu tertarik sesuai dengan minat mereka. Ibu memanfaatkan IT betul-betul berarti ini. Karena proses, bisa memberikan 3 media yang berbeda dalam waktu satu pembelajaran. Itu luar biasa Ibu. Artinya perencanaan harus matang dan penguasaan IT yang bagus. Nah Ibu, ketika Ibu melaksanakan KBM itu, karena tadi sudah ada data awal, mereka berbeda-beda dengan media beda-beda, sumber belajarnya berbeda-beda, lalu Ibu yang melakukan apa? Jadi ketika sudah seperti itu, dalam diferensiasi proses, diferensiasi konten dan produknya juga akan berbeda sesuai dengan minat mereka. Misalnya begini Bapak, saat saya menyampaikan materi tentang perusahaan perseorangan, di dalam diferensiasi kontennya saya membebaskan siswa untuk mengobservasi. Jadi kan saya beri tugas, saya minta mereka untuk observasi perusahaan di sekitar tempat tinggalnya.
Nah, saya minta mereka, tapi saya bebaskan. Yang siswa minatnya di bidang olahraga, siswa tersebut akan observasi di sport center, usaha sport center yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Kemudian siswa saya ada yang minatnya di bidang seni, maka dia akan observasi di studio musik misalnya. Ada lagi yang minatnya di sains, maka sains ini dia akan observasi di bimbingan belajar. Jadi kalau ini sesuai dengan minatnya, mereka akan penasaran, Bapak. Dalam satu tema yang sama, Iya, tema persediaan, yang sama. perusahaan, perseorangan, tetapi Iya. siswa diberi kebebasan untuk berproses sesuai dengan kebutuhannya, Minatnya, begitu, keren Bapak. Ibu itu. Kalau apa Bu kontennya? Nah, itu tadi kontennya, Oh, Bapak. kontennya ya Iya, Bu ya. Jadi tentang Kalau perusahaan kalau jasa tadi, prosesnya perusahaan pun juga perseorangan. Iya, prosesnya juga berbeda. Saat observasi tersebut misalnya, saya tidak memberikan pedoman observasi, Bapak. Saya bebaskan mereka. Mau angket silahkan, mau wawancara silahkan. mereka ya, mereka Iya, menggunakan, mereka. ya. Iya, saya tidak saya berikan pedoman wawancara. Harus seperti ini tidak. Saya ingin mereka kreatif. Mereka berinovasi, mau memperoleh data dengan cara seperti apa? Mau angket, mau wawancara, yang terpenting nanti endingnya adalah menghasilkan laporan observasi perusahaan milik perseorangan, begitu Bapak. Dengan kebutuhan mereka masing-masing, Iya, dengan hobinya sendiri. Dan pastikan produknya berbeda-beda kalau begitu. Iya, Bapak. Iya. Jadi produknya bisa berbeda. Jadi begini, sebenarnya dalam satu materi itu kan tidak harus ketiga-tiganya kita diferensiasi gitu Pak, karena saya sendiri juga masih berproses, masih belajar. Nah, dalam hal ini kalau tadi saya di kontennya diferensiasi, kemudian prosesnya diferensiasi, di produknya ini saya laporan sama. Iya. Tapi kan isinya berbeda-beda. Iya, isinya berbeda-beda. Nah, hal yang pernah saya lakukan di produk itu begini Bapak, saya pernah meminta siswa di materi badan usaha milik swasta saat itu BUMS, saya minta mereka untuk membuat sebuah karya tentang pemahaman mereka BUMS yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Karya ini bebas, boleh video prolog, video dialog, ataupun presentasi boleh, kemudian membuat poster juga boleh. Jadi terserah mereka. Produknya berbeda. Iya, produknya berbeda, tapi dengan hal yang sama. Itu sangat menarik ya Bu. Mereka saling mengisi artinya. Iya. Yang kemarin tidak tertarik itu bisa jadi tertarik ya Bu. Iya Pak. Jadi itulah indahnya kurikulum pembelajaran berdiferensiasi Ibu. Bu, boleh tanya Bu, Ibu selalu menggunakan satu ruang kelas itu ataukah ada cara-cara lain Ibu ketika melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Iya, jadi bisa dilakukan di dalam kelas ataupun bisa juga di luar kelas Bapak. Jadi memanfaatkan seluruh lingkungan yang ada. Jadi kita sebagai guru itu memfasilitasi bagaimana siswa itu belajar dalam keadaan senang. Pembelajaran yang menyenangkan. Itu yang saya cari-cari Ibu. Dari tadi saya pancing-pancing supaya itu keluar. Iya, jadi saya sendiri itu punya keinginan pembelajaran saya itu terasa singkat bagi siswa. Jangan sampai jenuh, jangan sampai bosan. Itu menjadi PR bagi saya setiap hari pembelajaran apa yang harus saya suguhkan supaya siswa senang. Berlama-lama tapi terasa singkat. Luar biasa Ibu. Nah ini teman-teman dari Ibu Yunita, pembelajaran dalam waktu yang normal tapi kelihatan singkat. Karena apa? Semua senang. Terakhir Ibu, asesmennya tentu berbeda, instrumennya berbeda. Ibu, saya lihat sekilas di dalam ketika saya melaksanakan supervisi maupun terjadwal maupun tidak terjadwal, saya lihat Ibu juga melaksanakan refleksi dan umpan balik serta tindak lanjut. Betulkah Ibu itu? Iya Bapak. Bagaimana caranya Ibu? Iya, jadi refleksi itu saya lakukan, saya minta siswa untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Terkadang itu siswa malu Bapak untuk menyampaikan, maka saya menggunakan trik begini. Saya beri mereka secari kertas kecil begitu. Silahkan kalian merefleksikan apa yang sudah kalian dapat dalam pembelajaran hari ini. Nah, saat mereka menulis, anak-anak yang pendiam, anak-anak yang pendiam ini akan percaya diri. Saat saya minta mereka untuk membacakan, mereka akan dengan lantang membacakan tulisannya. Dan Ibu tidak tersinggung dan marah apabila ada masukan
dari siswa? Oh tidak Pak, Dan tidak itu diharapkan Ibu iya, ya, karena iya. pembelajaran berdiferensiasi kan berpusat pada siswa sesuai kebutuhan siswa, dan kita tidak sempurna. Siswa pusatnya memberikan masukan kepada kita dan harus diterima ya Bu. Dan Iya. Ibu tidak marah, yakin ya Bu ya? Yakin, Pak, Tidak tidak, tersinggung karena tidak. justru itu menjadi obat Iya, untuk selanjutnya. selanjutnya sehingga saya bisa introspeksi juga Oke. kekurangan apa sehingga saya bisa memperbaiki pada pertemuan berikutnya. Anak-anak terbuka Ibu dengan cara tadi ya. Ya berproses Bapak. Artinya berani menyampaikan Iya. apa kekurangan Ibu, Iya. harapan besok ke depannya Seperti pembelajaran apa, yang akan iya. depan seperti apa, Iya. dan Ibu catat Iya. menjadi perbaikan ke PR bagi depannya. saya supaya saya bisa Oke Bu, memperbaiki. kalau begitu lengkap sudah dari perencanaan, dari proses konten dan produknya tadi, termasuk instrumen asesmennya, diakhiri dengan refleksi, evaluasi, dan tindak lanjutnya. Ibu, pernahkah Ibu memberikan tugas di luar jam pembelajaran? Yang seperti observasi tadi kan Oh iya, dilakukan tugas di luar oke. gitu, Pak. Jadi artinya tidak ada lagi tugas-tugas yang yang spesifik harus project begitu. Tidak, Pak. Karena itu nanti Sama, jadi bukan diferensiasi Iya. nantinya. baik Ibu. Saya kira lengkap sudah teman-teman apa langkah-langkah yang beliau sampaikan ketika bagaimana mengimplementasi kurikulum merdeka dengan menghadirkan paradigma baru pembelajaran yang berdiferensiasi. Kata Ibu tadi dan kita sepakati, rohnya adalah berpusat pada siswa, pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa, serta yang paling saya garis bawahi dari Ibu adalah dalam waktu 2 jam pembelajaran terasa singkat. Karena apa? Hatinya senang. Kenapa hatinya senang? Karena siswa merasa terpenuhi kebutuhannya dalam pembelajaran untuk materi yang sama dengan berdiferensi berbeda-beda, capaiannya sama. Saya kira itu yang dapat diatur. Terima kasih Ibu Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.